Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan update sebanyak 753 orang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data dashboard penanganan darurat banjir dan longsor Sumatera tahun 2025 yang di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana atau Pusdatin BNPB, tercatat jumlah korban meninggal, hilang, serta luka-luka. Data ini diambil per Rabu, 3 Desember tahun 2025, dilihat pada pukul 8 WIB. Jumlah meninggal dunia, 753 jiwa, hilang 650 jiwa, dan korban luka-luka 2.600 jiwa. Pusdatin BNPB juga menyampaikan informasi mengenai kerusakan rumah warga di ketiga provinsi sebanyak 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak sedang, dan 3.700 rusak ringan. Banjir bandang dan tanah longsor ini turut merusak berbagai fasilitas umum, termasuk sekolah dan tempat ibadah. Sementara jumlah pengungsi yang tercatat hingga hari ini mencapai 106.200 di Sumatera Barat, 538.000 di Sumatera Utara, serta 1,5 juta warga di Aceh. Total warga terdampak meliputi 141.800 orang di Sumatera Barat, 1,5 juta di Aceh, dan 1,7 juta di Sumatera Utara, sehingga keseluruhannya berjumlah 3,3 juta jiwa. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara. Ya, dengan kekuatan penuh, Prabowo menginstruksikan seluruh kekuatan nasional untuk percepat pemulihan bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Bertolak menggunakan pesawat kepresidenan dan mendarat di Bandara Silangit Tapanuli Utara, Presiden Prabowo Subianto langsung meninjau korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo dengan tegas menginstruksikan mobilisasi nasional untuk mempercepat pemulihan bencana dan fokus pada bantuan cepat. Presiden ingin pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk mempercepat penanganan tanggap darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menegaskan bahwa mobilisasi besar-besaran lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan cepat dan tepat bagi masyarakat terdampak. Semua pihak, terutama semua instansi yang bereaksi yang sangat cepat untuk memberi bantuan. Memang kondisi alam memang sangat menantang, ya, sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Ya. Sekarang masalah BBM, tapi kita kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga, kemudian Hercules terus kita kerahkan mungkin tiap hari. Fokus utama pemerintah dalam menangani dampak bencana ini adalah mempercepat pemulihan akses listrik, pembukaan jalur darat, serta distribusi logistik melalui udara dan laut. Selain penanganan darurat, pemerintah mulai mempersiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyediaan hunian sementara dan hunian tetap. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat segera pulih, kembali beraktivitas, dan lebih siap menghadapi resiko bencana di masa mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Pemerintah pusat memastikan penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh dilakukan secara cepat dan tepat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan seluruh kementerian dan lembaga serta aparat pemerintah daerah dikerahkan untuk mempercepat pemulihan, terutama di wilayah yang masih terisolir. Percepatan penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera ini sesuai dengan instruksi Presiden yang harus dijalankan secepatnya. Untuk itu, pemerintah pusat mengambil alih dukungan alat berat untuk membuka akses jalan serta menjangkau titik yang sulit terhubung hingga distribusi pangan di daerah yang tidak mampu menangani secara mandiri. Termasuk dropping logistik dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut dengan dibantu pesawat Hercules TNI Angkatan Udara.
Pemerintah memastikan stok beras di Bulog cukup dan terus disalurkan ke titik-titik pengungsian untuk langsung didistribusikan. Dropping dilakukan, bahkan ada yang langsung dari Halim, ya, perintah Presiden, langsung dari Halim. Stoknya di sini kirim. Samping itu juga dari Medan yang dikirim. Nah, tapi stok di Aceh sendiri, seperti di Lok Semawe, 28.000 ton ada beras di sana. Jadi nggak akan masalah berasnya. Yang lain yang kurang, telur misalnya, cabai, ya, kemudian kecap, gula, itu yang kurang. Ya, selanjutnya pemerintah mengirimkan 50 ton beras ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Bantuan dikirim menggunakan KRI Sutedi Seno Putra milik TNI Angkatan Laut di Dermaga 104 Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain beras, bantuan juga meliputi mie instan, telur, dan obat-obatan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pengiriman bantuan melalui jalur laut menjadi langkah percepatan penanganan darurat bagi wilayah terdampak bencana. Selain memastikan distribusi bantuan, pemerintah juga mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir dan tanah longsor. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan yang terputus. Hari ini saya tentunya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut, khususnya KRI Sutedi Sena Putra yang hari ini akan berangkat membawa kurang lebih 50 ton beras, 40 ton dari Kementerian Transmigrasi, 10 ton dari Kementerian Sosial, semua adalah bentuk bantuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau masyarakat yang terisolir dan membutuhkan bantuan tadi. Ada juga sembako yang lain, termasuk mie instan dan obat-obatan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Penggunaan Gizi atau SPPG di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tidak terdampak bencana banjir dan longsor telah dialihfungsikan menjadi dapur tanggap darurat bencana. Ya, sekitar 286 SPPG siap siaga melayani 600.000 pengungsi dan korban bencana alam. Kepala BGN Dadan menjelaskan bahwa SPPG di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini memiliki jumlah yang signifikan, yaitu 55 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Aceh, 173 di Sumatera Utara, dan 66 SPPG di Sumatera Barat. Dadan menegaskan bahwa SPPG tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas program makan bergizi gratis, tetapi juga sebagai fasilitas yang siap menghadapi bencana dengan dilengkapi infrastruktur yang memadai termasuk juru masak, peralatan, sistem pengantaran, hingga rantai pasok bahan makanan. Dalam menghadapi bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, SPPG yang ada di sana yang tidak terkena dampak, di Aceh ada 55 SPPG, di Sumatera Utara ada 173 SPPG, dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi dengan total 286 SPPG, dan itu melayani kurang lebih 600.000 pengungsi.